Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Udah buka puasa belum? Apa belum puasa? Puasanya besok. Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur merupakan kewajiban orang yang beriman yang diberikan ataupun dititipkan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada kedua hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kita akan membahas selanjutnya yaitu al-kabiratut tasi'ah, dosa besar yang ke-9, yaitu al-kazibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah hukumnya dalam pandangan Islam dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua iman yang berbahagia, berdusta ataupun yang di dalam hadis disebut atau di secara bahasa dalam bahasa Arab disebut kazib, orangnya disebut kazab, orang yang berdusta, kazab, pendusta. Apakah boleh berdusta pada atas nama Nabi ataupun dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita berdusta gitu ya? Boleh gak? Maka berdusta dalam bentuk apapun tentunya tidak boleh. Jangan kepada Nabi, kepada manusia biasa kita tidak boleh berdusta. Jadi sangat besar dosanya bagi orang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa menyebabkan, sebagian berpendapat bisa rusak imannya sehingga keluar dari agama Islam, itu kafir. Juga paling tidak dia secara hukum dia termasuk melakukan dosa besar, gitu ya. Jadi karena tidak sama antara berdusta pada orang lain atas nama orang, pinjam nama orang untuk berdusta dengan meminjam nama Nabi untuk berdusta tentang sabda-sabda beliau Rasulullah SAW. Karena sabda beliau bermuatan hukum Islam ataupun menjadi syariat. Setiap ucapan Nabi ataupun ucapan, perbuatan, sifat diamnya Nabi yang kita sandarkan kepada Nabi padahal itu bukan dari Nabi, maka itu dinamakan berdusta. Rasulullah SAW bersabda, Inna kaziban alayya laisa kazibi ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta pada selainku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta kepadaku atas namaku muta'ammidan, dengan cara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari 1291 dan Muslim 4. Ya. Baik, ikhwatul Islam yang berbahagia, di sabda Nabi SAW yang lain, la takzibu alayya, jangan sekali-kali kamu berdusta atas namaku, fa inna man kadzdzaba alayya falyalijin nar. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya ia bersiap untuk dijilat ataupun dimasukkan oleh api neraka.
Dikatakan Islam yang berbahagia orang yang biasanya suka memasukkan hadis itu di zaman dulu, yaitu zindik, orang-orang munafik ya. Karena mereka punya kepentingan. Kalau kita lihat sejarahnya, maka kita lihat sejarah ya, sejarah pemalsuan hadis ya, itu terjadi pada abad 41 Hijriah. Itu ketika tafarraqal muslimina sia-sia, ketika umat muslim telah terpecah belah siasatnya ataupun politiknya. Waftaraqu ila Syiah wa Khawarij wa Jumhur, sehingga mereka terbagi menjadi 3 golongan saat itu, yaitu Syiah, Khawarij dan Jumhur. Jumhur itu umum ya, orang umum secara kebanyakan. Wa zaharatul bidah wal ahwa, sehingga terjadilah pemalsuan baru dalam ajaran Islam ataupun ajaran-ajaran baru yang disebut bid'ah wal ahwa, mengikuti hawa nafsu. Bahkan ahlul ahwa yakhtalifuna ahadits ta'yid. Jadi mereka membuat hadis-hadis untuk menguatkan pola pikir mereka ataupun kepentingan politik mereka ataupun mazhab mereka. Dengan itu terjadilah pembuatan hadis-hadis palsu di masa itu. Serta kalau kita lihat, jadi ini dari tiga ini awalnya pemalsuan hadis karena untuk kepentingan politiknya. Ini kalau zaman sekarang seandainya bisa aja kan, barang siapa yang memilih nomor 5 pemilihan maka masuk surga seandainya kan begitu, ataupun masuk neraka yang milih ini dan lain sebagainya. Itu namanya sebagaimana Nabi berkata dan lain sebagainya, itu namanya pemalsuan hadis. Jadi hal itu pernah terjadi di zaman dulu ya, di zaman abad 41 tahun 41 Hijriah. Itu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Islam yang berbahagia, jadi banyak sekali kepalsuan hadis ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Syiah ya, sebagaimana Rafidhah. Itu kan termasuk salah satu Syiah yang paling berbahaya, dan dia memasukkan hadis untuk tentang Ali kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Yang isinya kurang lebih begini: barang siapa yang ingin melihat keilmuan Nabi Adam, ketakwaan Nabi Nuh, kesabaran Nabi Ibrahim, dan kemuliaan Nabi Musa, dan ibadahnya Nabi Isa, maka lihatlah Ali bin Abi Thalib. Nah, karena mereka pecinta Ali. Mencintai Ali adalah sesuatu yang wajar. Maka barang siapa yang kata Nabi, barang siapa yang mencintai sahabatku, ini maknanya ya, secara makna, barang siapa membenci sahabatku, membenci diriku gitu ya. Kalau mencintainya, mencintaiku. Jadi ini kurang lebih maknanya seperti itu. Lalu ada hadis palsu lagi yang diriwayatkan oleh Imam Syiah Rafidhah. Aku timbangkan ilmu, aku adalah timbangan ilmu. Seakan-akan Nabi berkata demikian. Dan Ali adalah kedua neracanya. Timbangan ini kan timbangan ini gitu ya, yang pakai batu itu ya, dua neracanya. Hasan dan Husain adalah benang-benangnya, sedangkan Fatimah adalah pengikatnya. Serta para imam dari kita adalah pilar-pilarnya yang ditimbang di dalamnya perbuatan orang-orang yang mencintai kita dan membenci kita. Ini hadis riwayat Syiah Rafidhah, bukannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang beredar palsu, gitu ya. Adapun ada beberapa niat biasanya orang bikin hadis ya, selain politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ada juga barang siapa yang makan ini maka ini, nanti tukang rokok barang siapa yang nanti gudang garam makan menghisap gudang garam akan masuk surga misalnya. Dulu zaman dulu begitu bikin hadis palsu karena terkait dengan ibadah, politik, ekonomi dan perdagangan bisa jadi gitu ya. Kadang-kadang ada muatannya yang buruk. Salah satunya buat muatannya buruk, diantaranya adalah yang merusak Islam. Maka dia membuat hadis palsu yang mendiskreditkan Islam, gitu ya. Terus ada lagi yang muatannya ta'assub, asobiyah, ya, fanatik golongan. Maka dia membuat hadis palsu yang terkait tentang fanatik seperti orang Syiah tentang keutamaan Ahlul Bait. Ada lagi lawannya Syiah, ya, membuat hadis tentang membenci Ahlul Bait, ya. Ada juga yang berniat niatnya baik sih, ya, niatnya baik tapi dia bikin hadis palsu, ya. Seperti orang yang pengen nyemangatin orang sholat berjamaah,
Maka dibikin hadis palsu tentang sholat jamaah. Padahal sholat jamaah udah ada hadis-hadis yang sahihnya. Tapi kadang-kadang ditambahin sendiri, kasih bumbu versinya sendiri, bikin hadis palsu. Ya. Dari orang yang ingin supaya orang lain semangat bersiwak, maka dia bikin hadis. Barang siapa yang sholat dalam keadaan bersiwak dibandingkan orang yang sholat tidak bersiwak, maka adalah pahalanya 70 kali lipat lebih besar daripada itu orang bersiwak 70 kali lipat lebih besar daripada yang tidak bersiwak. Itu hadis palsu, gitu ya. Jadi nggak boleh. Bagaimana kan ini kebaikan? Ya walaupun baik, tetap aja yang namanya dusta, ya adalah dusta. Apalagi berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sabda Nabi itu nanti dianggap sebagai wahyu. Maksud saya sebagai hukum Islam ataupun syariat Islam, sehingga merusak agama nantinya. Kalau semua orang bikin hadis ya untuk memenangkan pendapatnya, kepentingannya, maka nanti banyak hadis palsu yang beredar di muka bumi ini. Sekarang juga udah banyak ya hadis-hadis palsu. Ini sebelum saya bahas lebih lagi, ini ada hadis palsu seputar 10 Muharram. Karena malam ini udah 10 Muharram ya. Tadi kan 9, sekarang 10 Muharram ya. Habis maghrib langsung ganti hari Hijriah. Salah satu hadisnya begini, Innallaha khalaqas samawati wal arda yauma Asyura. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi ini pada hari Asyura, yaitu pada hari atau pada tanggal 10 Muharram. Zaman dulu udah ada, zaman penciptaan langit dan bumi Muharram kan belum ada. Hadis ini palsu ataupun maudhu ya. Ada hadis palsu lainnya nih. Man ittahala yauma Asyura, barang siapa yang memakai celak. Celak itu yang ini yang sini dia. Yang hitam-hitam itu kuhlun dalam bahasa Arab ya. Celak atau bahasa kami sifat ya. Sifat bukan? Saya tidak tahu sebetulnya apa. Yaum Asyura pada hari Asyura ya, bil ismit dengan celaknya yang bermerek ismit ya, mereknya ismit. Lam tarmat ainahu abadan, maka sesungguhnya tidak akan menimpanya sakit mata selamanya. Nah, tuh. Terus mereknya apa lagi nih? Mereknya seandainya apa gitu ya? Nama inilah gitu ya. Nama merek ya. Maka itu bohong mereka itu status nama Nabi. Man shoma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, kataballahu lahu ibadahu sittina sanah, maka Allah mencatat baginya seperti beribadah selama 60 tahun. Memang ada. Yang ada seperti menghapuskan dosa yang telah lampau, ada hadisnya. Tapi kalau sampai 60 tahun, ini hadis palsu gitu ya. Ada lagi hadisnya nih. Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa pada hari Asyura meluaskan kepada keluarganya, maksudnya ngasih makanan, ngasih rezeki, ngasih buat beli baju, buat beli ini, buat beli dan sebagainya, memperluas untuk mereka, mempermudah atau melapangkan, wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah akan membuatnya luas ataupun lapang selama 1 tahun seluruhnya, keseluruhan 1 tahun 365 hari dia akan luas. Atau luas apa nih? Luas, mudah dan lapang dan sebagainya ya. Ini hadis ini juga hadis palsu. Ada lagi hadis palsu nih. Inna Adam taballaha alaihi yauma Asyura, sesungguhnya Nabi Adam ketika bertaubat kepada Allah itu pada hari Asyura, pada 10 Muharram. Wa Nuhan najahullahu yauma Asyura, sedangkan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura, pada 10 Muharram. Wa Ibrahim najahullahu minan nar yauma Asyura, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membakarnya yang dilakukan oleh Raja Namrud pada hari Asyura. Wa Yunus akhrajahu min batnil hut yauma Asyura. Begitu juga Nabi Yunus yang dikeluarkan dari perut ikan paus itu terjadi pada 10 Muharram, hari Asyura. Wa Yaqub ijtama'a bi Yusuf
yauma Asyura. Itu juga Nabi Yakub bertemu kembali dengan Nabi Yusuf yang selama ini hilang ya, di Mesir pada hari Asyura, pada 10 Muharram. Wa Taurat nuzilat yauma Asyura. Begitu juga Taurat diturunkan pada 10 Muharram. Nah, jadi ini penggemar 10 Muharram. Jadi dibikin hadis semuanya dikait-kaitin, semuanya 10 Muharram. Ini Nabi nggak pernah mengatakan. Jadi hadis ini dhaif ataupun lemah alias maudhu ya. Lemah macam-macam. Yang paling berbahaya adalah hadis maudhu, hadis palsu ya. Periwayat kalimat yang berbahaya. Masih ada lagi nih, saya juga kurang proses. Saya puasin lagi nih dengan 10 Muharram ini kan terkait ya. Salatul laila Asyura mi'ata rakaat fi kulli rakaatin yuqra'u ba'dal Fatihah suratul Ikhlas salasu marrat. Salat malam Asyura, salat lail, salat tahajud pada malam Asyura nanti malam. Mi'atu rakaatin sebanyak 100 rakaat. Nah, itu. Fi kulli rakaatin, maka setiap rakaat yuqra'u ba'dal Fatihah, setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, ini hadis palsu juga. Jadi kalau dapat hadis kayak gini, itu kita tertimpa hadis palsu ya. Yang diamalin ini dhaif ya, palsu. Jadi banyak lagi tentang hadis-hadis palsu pada hari Asyura. Ada lagi nih, satu lagi nih biar lengkap. Man shalla yauma Asyura ma baina zuhri wal asri. Barang siapa yang sholat pada hari Asyura antara zuhur dan asar arba'ina rakaatan sebanyak 40 rakaat. Pernah dengar enggak? 40 rakaat antara zuhur dan asar. Bi Fatihatil kitab marrah, membaca Al-Fatihah 1 kali. Wa ayatul kursi asru marrat, membaca ayat kursi 10 kali. Qul huwallahu ahad ihda asyarata marrah, membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Wa mu'awwizataini khamsa marrat, membaca Al-Falaq dan An-Nas 5 kali. Maka ketika dia salam, memberi salam, assalamualaikum, ya setelah salam maksudnya istighfar sab'ina marrah, lalu dia beristighfar 70 kali, maka Allah akan memberinya ahtallahu fil firdaus, maka Allah akan memberinya rumah di surga, kubbatan baito, yaitu kubah putih ya, fiha baitun min zamardah, maka di situ dia diberikan rumah yang terbuat dari batu mulia yang berwarna hijau, khadra hijau. Saat dzalika baut misal dunia salah samarat, maka rumahnya itu besarnya 3 kali besar dunia ya. Wa fi dzalikal bait sarir, di rumah itu ada sebuah ranjang atau tempat tidur min nur, terbuat dari cahaya. Wa sarir minal anbaril asfur, maka dia terbuat, kaki-kaki ranjang tersebut terbuat dari materi yang kokoh dan seterusnya ya. Hadis palsu ini. Jadi banyak sekali hadis-hadis palsu yang beredar, terutama dalam konteks, terutama yang saya bahas tadi. Salah satunya adalah beberapa tadi ya, hadis hari Asyura ya. Jadi hari Asyura itu seakan-akan punya keutamaan yang banyak sih memang keutamaannya, cuma hadisnya jangan palsu loh, kan ada yang sahih ya kan. Kenapa harus ada hadis palsu? Banyak sekali hadis palsu, saya nggak tulis semuanya. Jadi banyak sekali di kitab-kitab hadis itu tentang hadis palsu tentang Asyura. Ada lagi yang hadis-hadis lain ya, yang bukan hanya Asyura aja, hadis-hadis seperti barang siapa yang memberitakan berita satu safar kepada orang lain, maka haram baginya neraka. Itu ketika bulan Safar dia tentang Safar. Nanti redaksinya sama juga ketika hari Arafah, barang siapa yang memberitakan hari Arafah kepada yang lain, maka baginya surga. Nanti di hari yang lain 1 Zulhijjah, barang siapa yang memberitakan kepada orang lain 1 Zulhijjah, maka baginya surga. Gitu ya seterusnya. Bulan Rajab gitu. Jadi redaksinya sama, cuma dirubah copy paste aja ya. Yang Zulhijjah dari Zulhijjah, Safar gitu ya.
Ini beredar di WA kalau di zaman-zaman tiap ganti bulan Arab Hijriah, maka dia diganti-ganti seperti itu. Itulah redaksinya berbeda-beda. Secara umum sama, cuma bulannya yang berbeda. Ini perbuatan yang memalukan karena berdusta atas nama Nabi. Sebagaimana yang kita bahas tadi, sesungguhnya barang siapa berdusta atas nama Nabi, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Bagi umat Islam yang berbahagia, ada beberapa tadi ya, ta'assub dan lain sebagainya. Dan diantaranya adalah ada hadis lain ya. Man haddatsa anni bi hadisin, barang siapa yang menceritakan tentangku dalam suatu hadis dengan suatu hadis, yaitu pun menceritakan perbuatan, perkataan, sikap, diamnya Nabi dalam suatu hadis, dia ro'an nahu kadzibun, dan dia melihat itu adalah suatu kedustaan, fahuwa minal kadzibin, maka dia itu berarti termasuk orang-orang yang mendusta atas namaku. Saudara iman yang berbahagia, jadi banyak sekali tulisan-tulisan, kadang-kadang kalau kita dapat di WhatsApp, media sosial di zaman sekarang, itu habis doif berkeliaran di mana-mana. Maka jangan sampai buru-buru kita share ulang ke yang lain, karena itu termasuk berdusta atas nama Nabi. Ya, kalau hoax saja nggak boleh, hoax ya, hoax berita-berita biasa, berdusta berita biasa aja nggak boleh. Ini hoax atas nama Nabi, ya, itu luar biasa dosanya, gitu ya. Karena itu lihat-lihat dulu kalau masalah hadis, lihat dulu dia riwayat siapa nih. Kalau riwayat Al-Bukhari, Muslim itu aman. Tapi kalau riwayat yang lain, cek dulu hadisnya soalnya apa enggak, gitu. Jangan sampai hadisnya palsu. Baik, wawasan iman yang berbahagia, biasanya kalau hadis palsu itu kelihatan dibanding hadis sahih ya. Hadis palsu itu biasanya aneh-aneh, gitu ya. Barang siapa melihat wajah yang cantik akan mendapatkan pahala, itu kan aneh ya. Ada lagi tujuan orang membuat hadis, kadang-kadang dia bosan melihat orang berbeda mulu nih. Ini Muhammadiyah beda, ini NU beda, terus Al-Irsyad beda lagi, Al-Wasiliyah beda lagi, terus ini beda lagi, dan lain sebagainya. Maka zaman mereka dulu dibikin hadis, yaitu ikhtilaf baina ummati rahmah, perbedaan di antara umat itu adalah rahmat. Itu hadis dhaif, hadis palsu, ya. Berarti kalau persatuan bisa sebaliknya dong, persatuan bukan rahmat, gitu. Bisa jadi orang berpikir begitu ya. Jadi tetap saja walaupun itu kebaikan, dan namanya hadis bikin kepalsuan ataupun dhaif ataupun dusta, itu nggak boleh ya atas nama Nabi SAW, dan termasuk dari dosa besar, ya, dosa besar. Bahkan ada yang mengatakan kafir, ya. Karena saya membuat hadis palsu nih, diantaranya adalah Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan orang tersebut kafir, ya. Tapi para jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan tidak sampai kafir, namun termasuk dosa besar membuat hadis palsu. Termasuk orang yang menyampaikannya. Misalnya kita dapat copy paste dari grup lain, gitu ya. Yang tadi tuh, barang siapa yang ini kayak yang saya bacakan tadi, puasa ini 70 rakaat ya, dari antara zuhur dan asar, nanti pahala memang ada. Nabi nggak bilang kan. Nah itu kita sebenarnya menyebarkan hadis palsu juga. Berarti kita mengatasnamakan Nabi hadis tersebut. Jadi jangan sampai dibagi, cukup sampai kita saja. Baik, wakil Islam yang berbahagia. Jadi banyak sekali berdusta, orang yang berdusta atas nama Nabi. Padahal orang mukmin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua tabiat kebaikan, kecuali hianat dan berdusta. Jadi tidak mungkin seorang mukmin itu berkhianat ataupun berdusta, karena berdusta itu alamat ataupun tanda dari sifat-sifat orang nifaq, munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda nifaq atau munafik pada seseorang ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berkata dia berdusta. Berdusta itu udah dosa ya.
berarti berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza wa'ada akhlafa, bila diberi amanat dia khianat. Wa idza tumina, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia akhlafa, ya, menyelisihi, tidak menepati. Wa idza tumina khan, apabila berkhianat, apabila diberi amanat dia berkhianat. Itulah sifat orang munafik. Baik umat Islam yang berbahagia, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini: Man takallama fid din bila ilmin, barang siapa yang mengatakan suatu perkara agama tanpa ilmu. Ini bukan nabi ya, Ibnu Taimiyah. Jadi kalau nabi bilang nabi, kalau Ibnu Taimiyah bilang Ibnu Taimiyah, atau kalau kita bilang kita, jangan bilang dari nabi gitu ya. Man takallama, barang siapa yang berbicara fiddin, tentang agama, bila ilmin, tanpa ada suatu ilmu padanya, kana kadziban, berarti dia sedang berdusta. Wa in kana la yata'ammadul kadziban, walaupun dia tidak bersengaja untuk berdusta, walaupun dia tidak berniat ataupun bersengaja untuk berdusta, tapi dia termasuk orang yang sedang berdusta, membual dalam urusan agama. Jadi kalau agama ini berdasarkan lisan manusia, maka hawa nafsu nanti ya punya versi, ini masing-masing punya agama nih, cerita si A begini pendapatnya, si B begini, pendapat nafsunya, seleranya, ya kan? Kalau itu selera repot ya. Makanya disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan Nabi Muhammad SAW. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Pertama akhlak dulu, dari akhlak nanti Nabi mengajarkan agamanya tauhid, ya kan? Maka dalam zaman dulu sekolah ada pelajaran akidah akhlak, akidah plus akhlak, ya kan? Berakidah juga harus berakhlak, berakhlak juga harus berakidah, akidah Islamiyah. Ya. Baik, iman Islam yang berbahagia, itulah jangan sampai kita ikut-ikut menyebarkan hadis-hadis palsu, ya. Baik hadis palsu seputar Ramadan, Syawal, Sa'ban, Rajab, Muharram. Oke, jangan sampai hadis palsu. Yang soalnya udah banyak, nambahin juga nama-namain hadis palsu. Pas saya pikir itu saya dapat dari teman, sama aja kalau dari teman. Kalau itu tidak bersumber dari Nabi SAW, maka itu disebut dengan menyebarkan hadis palsu, maudhu, dan hukumnya adalah haram. Haram. Baik, ada itulah tentang hadis palsu ini banyak sekali. Banyak. Baik, iman Islam yang berbahagia, ya harum riwayat hadis al-maudhu, diharamkan meriwayatkan hadis maudhu. Alaman arfa kaunuhu maudhu'an, barang siapa yang udah tahu kalau itu maudhu. Aw ghalaba 'ala zannihi wada'ahu, ataupun barang siapa yang berprasangka ataupun udah mengira bahwasanya dia punya dugaan bahwasanya kayak ini hadis maudhu nih. Dari gaya bahasanya beda ya seperti biasanya. Faman ruya hadisan ilmun aw zannun wa da'ahu wa lam yubayyin hal riwayatihi wa da'ahu huwa dakhil fi hadzal wa'id. Oleh sebab itu barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis yang dia yakin ataupun dia sangka kuat bahwasanya itu mengandung derajat maudhu hadisnya, namun dia tetap menyampaikan kepada orang lain, maka dia terkena ancaman tadi ya, ancaman masuk neraka tadi ya. Menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka ya. Jadi begitu ibadah Islam yang berbahagia, yang sampai lah kita meriwayatkan hadis yang palsu, walaupun bukan kita yang bikin ya. Termasuk tadi tuh ya, berkata kata si fulan, si A, si B, lihat dulu hadisnya ya, jangan langsung menyampaikan. Itulah yang sedikit tentang haramnya ataupun dosa besar, yaitu dosa besar menyampaikan hadis palsu dari Nabi SAW ataupun bersandar pada Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi, padahal itu bukan
perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diceritakan Nabi begini, Nabi begitu, Nabi berkata, Nabi melakukan ini, padahal Nabi enggak pernah melakukan. Itu namanya hadis palsu, gitu ya. Baik, di Islam yang berbahagia, barangkali ada yang ingin ditanyakan kalau ada hal yang kurang jelas tentang hadis maudhu ataupun seputar haramnya ataupun dosa besarnya menggunakan atau menyebarluaskan hadis palsu. Ya, termasuk yang apalagi yang bikin ya, menyebarluaskan dari dosa. Kalau itu puasa Muharram 2 hari atau sekali? Puasa Muharram gini. Selisihilah kamu olehmu bangsa Yahudi, kalau mereka puasa 10 Zulhijjah doang, maka selisihilah dengan berpuasa 9 Zulhijjah. Begitu hadisnya yang kemudian. Maka kalau seandainya aku hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9. Ya, Nabi ternyata sebelum tahun depan ataupun pas sebelum bulannya itu bulan Muharram ya sebelum tahun depan. Lalu Nabi tidak sempat. Tapi hadis itu udah diatur hukum karena Nabi yang ucapin. Hadis sahih. Sahih. Ya. Asal saya bahas hadis palsu, saya bawain hadis palsu kan. Ya lucu dong, nggak lucu. Sahih hadisnya. Kalau Hizbul Waton binal iman. Itu juga hadis nggak jelas tuh. Berarti maudhu. Iya. Kalau doa itu macam-macam, bisa maudhu ya, bisa makruh, banyak lah mutorib dan lain sebagainya, banyak kan. Ustaz tua udah belajar duluan gitu ya. Kita masalah lupa urusan lain. Yang jelas banyak hadis doif, terutama palsu. Hati-hati dengan hadis palsu. Ya. Doif itu kadang-kadang dia cuma kurang kuat hafalannya, tapi sebenarnya belum tentu isinya bisa jadi benar ya. Kan doif ada dua, pada matan dan pada rawi sanad. Kalau rawi kan orang-orangnya yang bermasalah. Kalau matan isinya, kontennya, ya. Kalau sekarang istilahnya konten ya, kalau zaman dulu matan. Ini kan bahasa hadis matan. Konten lah kalau zaman sekarang. Konten YouTube, konten buku, itu konten isi. Ya baik, silakan mau nanya. Untuk membedakan ini hadis palsu dan asli itu kan biasanya riwayat. Baik. Biasanya kalau Bukhari Muslim itu kebanyakan yang sahih. Itu kalau yang palsu itu riwayat siapa tahu? Baik. Jadi sebenarnya gampang kalau kita melihat hadis palsu. Ada beberapa ulama seperti Nasruddin Albani, silsilah hadis dhaif, kirim silsilah hadis dhaif. Ada juga sih yang hadis palsu khusus ya. Ibnu Jauzi dia membuat buku kitab judulnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu gitu ya. Jadi kita bisa lihat di zaman sekarang saya udah gampang ya, tinggal buka klik asal bisa ngetik Arabnya aja, fontnya ada Arab itu copy paste kita keluar deh. Habis taruh hadisnya di situ, tulis apakah derajat hadis ini keluar. Palsu. Udah ada yang kaji, jadi tinggal nyontek doang zaman sekarang. Ya, ini nyontek aja udah males kan, repot juga ya. Nyontek aja males, zaman dulu pada pergi berkuda ya, naik onta ke sana, ke Bukhara, ke Khorasan, nyari ilmu gitu ya. Dapatnya satu ya, seminggu cuma dapat, sebulan ke sana dapatnya satu hadis ya kan. Kalau kita sekarang tinggal buka aja habis sholat nih, habis sholat isya nanti di rumah tinggal buka dong. Bisa 1000 hadis bisa kita dapat. Cuma masalahnya kita membaca apa enggak tuh urusan lain. Kalau dibaca belum tentu paham. Ya, jadi tetap harus belajar ya. Jadi itulah. Nanti kelihatan kalau hadis palsu itu aneh, ciri-cirinya aneh. Tadi yang kita bacakan tadi kan aneh-aneh kan. Pokoknya nggak masuk akal kadang-kadang ya. Banyak lebaynya lah, banyak bumbunya gitu ya. Kelihatan. Ya. Kalau Nabi kan mantap tuh ucapan hadis-hadisnya. Kalau Bukhari dan Muslim yang di dalam sahihnya itu sahih semua.
Bukhari sebenarnya ketika meriwayatkan dia namanya dia meriwayatkan dan didapat dari ngambil hadis belajar dia ada yang doif, cuma yang dia doifnya dibuang dia nggak ditaruh di dalam kitab sahihnya. Jadi yang di dalam kitab sahihnya itu yang sahihnya doang, gitu ya. Jadi kalau sekarang ada sahih Bukhari, berarti itu yang sahihnya doang, sahihnya saja, gitu ya. Muslim juga sahih Muslim, itu semuanya sahih. Kalau waktu riwayat ibarat beras, ada gabah, beras dibuangin gabahnya, tinggal berasnya, ya. Itu juga sahih Bukhari. Gitu. Kalau yang lain harus teliti, ya Daud, tapi Dailami itu banyak yang doif, ya. Riwayat Dailami, bukan Dailaminya yang jelek, ya, tapi namanya itu dia dapetnya kebetulan yang itu, gitu ya. Kalau itu sih orang baik semua, orang bagus semua, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan sebagainya, itu orang top semua. Cuma yang namanya dapat hadis kan kecampur, ada yang sahih, ada yang enggak. Dia kan juga dapat dari orang-orang sebelumnya, gitu. Orang guru-guru sebelumnya. Jadi perlu dianalisa. Pernah terjadi di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, dia menangkap seorang pelaku pemalsuan hadis. Maka Harun al-Rasyid berkata kepada orang tersebut, "Baik, fulan, kamu telah memalsukan hadis berapa hadis?" Artinya 1000 hadis, gitu. Santai aja dari 1 bos. Wah, bahaya, nanti kamu akan ketahuan, gitu. Bagaimana wahai Khalifah? Mereka bisa tahu, bisa membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif. Kata Harun al-Rasyid, apa Khalifah Harun al-Rasyid? Nanti di zamannya akan lahir orang-orang ulama-ulama yang akan mengetahui ilmu tersebut, ya, ilmu hadis, seperti Bukhari, ya kan? Udah banyak kayak Yahya bin Ma'inah dan lain sebagainya. Maka akhirnya tahu sendiri, oh ini hadis sahih, ini hadis palsu. Tahu ada ilmunya, nanti disiplin ilmunya ketahuan, ya. Akhirnya ketahuan. Waktu zaman dulu mungkin belum ketahuan. Dia masuk hadis kecampur deh, ya sahih ini dhaif. Beda itu di mana kan? Ada ahlinya, nanti Allah kasih kan. Terbukti kan sekarang kita bisa lihat yang ini sahih, ini dhaif. Alhamdulillah dunia pernah melahirkan orang-orang seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ya kan, Imam Muslim. Jadi kalau nggak ada mereka, kita mungkin udah dicekokin hadis-hadis hoax, ya, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Alhamdulillah ada mereka. Jadi kita bisa beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Baik. Tujuannya apa tuh dibikin kalau ingin Iya. buat Tujuan membuat hadis dhaif palsu tadi kita udah bahas sebenarnya tadi, ya. Itu biasa ada unsur politik karena beda pemikiran politiknya dibikin hadis, ya. Baru saya memilih Muawiyah seperti ini, seandainya, ya. Baru saya memilih Ali nanti begini, baru siapa yang ini begini, gitu. Itu yang berbau politik. Ada juga yang berbau dagangan. Barang siapa yang membeli toko Ustaz Nurullah akan masuk surga, seandainya. Bikin hadis tuh, ya. Barang siapa yang makan, tadi dia jualan apa ya, bakso ini akan bersama Nabi di surga. Itu kan hadis tuh, ya. Kalau dia bikin seperti itu, itu muatan bisa politik sosial. kalau misalnya kita baca surat Al-Ikhlas sekian kali adanya ini itu maksud saya. Termasuk itu muatan ibadah. Jadi kadang-kadang dia pengen orang tuh ngamalin apa yang dia inginin, gitu. Kayak tadi sholat jamaah, dia bikin hadis sholat jamaah, tadi bersiwak. Padahal bersiwak itu memang bagus, ya. Cuma kan apa yang dia pakai hadis dhaif yang sahih juga udah ada. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan bersiwak setiap hendak sholat atau setiap hendak berwudu. Udah ada hadisnya, apa itu lebih hadis palsu, ya. Yang lebih hadis palsu tadi, kalau saya mau bersiwak lalu sholat, makanya pahalanya 30 kali lipat dibandingkan orang yang sholat tidak bersiwak. Hadis palsu, Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu kan. Yang salahnya ada, ya kan? Apa juga dibikin yang palsu. Ya, dia niatnya baik, tapi kan niat baik kalau berdusta atas nama Nabi itu suatu keburukan, berarti dosa, ya. Ya kurang lebih begitu, ya. Baiklah, waktu nggak berasa ternyata belum bisa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.